Selamat ulang tahun PPBNI. Semoga sukses terus dan berkah buat anggota seluruhnya. Amin. Kemarin bertahun. Ya, sekarang ini mungkin pas waktu. Selamat ulang tahun PP. Alhamdulillah dan sejahtera semuanya. Kita pensiunan, alhamdulillah sejahtera selalu, semakin jaya, semakin hebat PP dengan kepemimpinan seluruhnya kerja. Itu alhamdulillah luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Baikuni, Direktur Utama BNI, dan Bapak Endang Hidayatullah, Direktur Kepatuhan BNI, keduanya selaku pembina PP Pusat BNI. Yang terhormat Bapak-bapak mantan direksi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Pensiunan Pusat BNI Bapak Salminja Salam beserta pengurus DPP PP BNI. Yang kami hormati direksi, pemimpin divisi dan segenap unsur pimpinan yang telah membesarkan nama BNI di masa tugasnya. Di sini hadir mantan Dirut Pak Saifuddin, kemudian mantan direksi, ada Pak Hasan Softendi, Pak Nono, Pak Willy, kemudian Pak Narji, Pak Agus, ada Pak Imam, Pak Suryo, dan yang kami hormati juga ibu-ibu dan bapak-bapak serta semua hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka syukuran hari ulang tahun ke-41 Persatuan Pensiunan BNI. 41 tahun bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan 41 tahun bagi sebuah organisasi nirlaba seperti Persatuan Pensiunan BNI adalah sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Karena tidak mudah mengelola dan mengembangkan sebuah organisasi nirlaba seperti ini hingga usianya yang mencapai 41 tahun. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pengurus Persatuan Pensiunan atas pengabdiannya dalam mengoptimalkan peran Persatuan Pensiunan BNI. Kami sungguh menghargai upaya ibu-ibu dan bapak-bapak dan kami berharap semoga organisasi Persatuan Pensiunan BNI ini akan terus semakin baik dari tahun ke tahun dan mampu menjadi harapan bagi anggotanya untuk menyalurkan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pensiunan BNI, maka manajemen BNI bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan berbagai sinergi dalam mewujudkan harapan pensiunan BNI yang sejahtera. Sinergi tersebut secara real dilakukan antara lain dalam bentuk peningkatan dan perbaikan fasilitas manfaat bagi pensiunan. Di antaranya adalah yang telah dilakukan oleh BNI bersama dengan dana pensiun sejak tahun 2017, yaitu dalam bentuk kenaikan manfaat pensiun tambahan sebesar 4%, manfaat tambahan lain sebesar 2 kali manfaat pensiun, dan kenaikan bantuan hari raya. Di samping hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah peningkatan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan antara BNI dengan YKP dan serta Yayasan Dana Swadharma guna memberikan fasilitas kesehatan bagi para pensiunan. Tentunya bisa harapan kami program seperti ini dapat terus dilakukan
ke depannya. Tadi Pak Salam Mijas sempat menanyakan mengenai bagaimana kelanjutan tadi daripada program-program manfaat tadi. Jujur saja, saya juga udah minta kepada Pak Andang dan teman-teman di AJT, tolong benar-benar dilakukan pengkajiannya. Apalagi di sini temanya adalah sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Ya, jadi rasanya haram kalau ini tidak bisa dilakukan. Ya, haram ya. Dan tadi sempat disinggung juga ya mengenai bantuan dari PP ya kepada pensiunan kita yang memang terkena dampak daripada bencana alam. Rasa-rasanya ini yang kelupaan dari kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mungkin perlu kami sampaikan ya, pada waktu terjadinya ya, bencana alam yang ada di Lombok, kemudian berlanjut di Palu ya, terus terakhir yang ada di di Serang nih, di Tanjung Lesung ya. Nah di situ memang bersama dengan BUMN semuanya kita melihat ke sana, melakukan ke sana, memang kondisinya sangat parah. Sebenarnya saya ada videonya sedikit, bisa nggak kalau dari HP saya video dimasukin ke situ? Atau saya kirim dulu? Apa? Pandang ada nggak viral videonya yang di mana? Lombok? Nggak ada. Saya sih ada sih. Tolong saya pengen tunjukin apa yang sudah kita lakukan. Serius banget Pak Supri. Jadi gini, jadi pada waktu terjadi bencana itu memang kami langsung melakukan peninjauan di lokasi bencana, melihat kondisinya benar-benar sangat parah, yaitu mereka tinggal di tenda-tenda dan tenda-tendanya ada yang bagus, ada yang tidak. Cuman terpikir pada waktu itu masih panas, belum terjadi hujan, tapi kita perkirakan waktu itu sebulan, nggak sampai sebulan pasti akan terjadi hujan, karena terjadi pada waktu bulan Agustusan kan, September yang hujan. Sehingga akhirnya pada saat itu kami ya istilahnya diperintahkan juga oleh Menteri BUMN, masing-masing BUMN untuk membangun istilahnya itu huntara, yang hunian sementara. Dan alhamdulillah untuk di Sembalun di daerah Lombok sana, kebenaran itu merupakan binaan BNI. Binaan BNI dalam arti kata Sembalun itu dulu terkenal dengan tanaman bawang putih. Tapi sejak pemerintah membuka keran impor bawang putih, nah kejayaan di Sembalun itu sebagai produsen bawang putih itu langsung pudar. Nah kami diminta untuk menghidupkan kembali melalui program pudar. Alhamdulillah program tersebut berhasil. Jadi Sembalun itu mulai lagi dikenal menjadi penghasil bawang putih. Di samping itu juga yang kami lakukan di Sembalun, di situ ada Gunung Rinjani. Nah, kami berikan bantuan kepada porter-porter yang membantu pendaki itu untuk membawa barang-barangnya. Nah, bantuan yang kita berikan itu adalah kita memberikan bantuan, misalkan mereka sudah punya rumah di dalam suatu perkampungan itu, kita berikan bantuan sekitar 10-15 juta, ada yang kredit, ada yang langsung bentuk bantuannya itu ya, untuk mereka membuat kamar, homestay. Dan alhamdulillah memang akhirnya sukses, tapi kemarin begitu kena bencana itu pun juga hilang. Nah setelah itu pada waktu di sana kami didiskusikan, jadi beberapa BUMN semuanya didiskusikan. BNI bersama ada 4 BUMN yang lain, Telkom, kemudian ada BP dan BTN itu kita diminta untuk membangun 700 unit huntara yang masing-masing satu rumahnya itu kurang lebih sekitar 10 juta. Dan alhamdulillah ini sudah selesai dan sangat membantu dalam waktu 1 bulan ini bisa
kita selesaikan, sehingga pada waktu musim hujan kemarin itu semua sudah bisa kita bisa dihuni. Udah bisa. Mana? Nah, kemudian terjadi juga gempa tsunami di Palu, yang pada waktu itu memang kondisinya Palu lebih parah lagi karena itu ada istilahnya apa itu likuifaksi ya. Jadi di sana itu memang kondisinya tanah itu diputar balik gitu aja, yang semulanya di atas jadi di bawah, dan terjadi pergeseran tanah dari kiri ke kanan itu kurang lebih bisa hampir mencapai 1 kilo gitu, yang terjadi seperti itu. Kemudian kami pun juga diminta untuk membangun, dan alhamdulillah 400 unit Huntara pun sudah selesai dibangun, dan yang terakhir ini adalah sedang dalam proses pembangunan adalah yang ada di Tanjung Lesung. Nah, kenapa saya cerita seperti itu tadi? Saya alpa, kok ya saya nggak mikirin ya anggota kita, pensiunan kita yang memang terkena bencana seperti itu, dan saya pikir saya akan melakukan seperti itu. Jadi nanti saya minta datanya, mungkin itu yang kita prioritaskan. Jadi ya Pandang, minta tolong dicatat Pandang itu ya. Jadi untuk yang membangun ya, renovasi daripada para pensiunan kita yang benar-benar terkena bencana. Jadi sebenarnya sebelum itu saya juga berpikir begini, setiap tahun, setiap kali kita memperingati 17 Agustus, itu ini sudah merupakan tahun keempat nih. Kami itu diminta untuk melakukan bedah rumah. Masing-masing BUMN dilakukan bedah rumah untuk siapa? Untuk para veteran. Dan setelah ini dilakukan, kemudian Ibu Menteri mengingatkan, ya jangan veteran aja, ya pensiunan BUMN pun harus pikirin juga gitu. Nah ini juga saya pikir nanti menjelang ulang tahun kita atau di proses kita bisa lakukan juga gitu, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Akhir kata, semoga hubungan baik antara manajemen BNI dengan para pensiunan yang telah terjalin selama ini dapat semakin ditingkatkan, sehingga tercipta hubungan saling koordinatif dan kooperatif. Kami berkeyakinan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, persatuan pensiunan BNI ini akan semakin baik, strategis, serta bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Kami atas nama manajemen BNI sekali lagi mengucapkan selamat melaksanakan syukuran hari ulang tahun ke-41 Persatuan Pensiunan BNI. Teriring harapan dan doa agar Persatuan Pensiunan terus kokoh berdiri untuk senantiasa selalu turut serta menaungi dan mengayomi keluarga besar BNI. Akhirnya kami menutup sambutan kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.